Selamat sore pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gabriel Sirait dapat menemani Anda dalam 30 menit ke depan pada acara pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia edisi Selasa 29 November 2016. Pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Balai Bahasa Sulawesi Utara bersama dengan Televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi Utara. Pemirsa, pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik yakni bahasa yang tepat makna dalam jurnalistik. Bahasa yang digunakan dalam jurnalistik haruslah lugas agar mudah dimengerti dan dipahami, serta tidak berbelit-belit dan harus bersifat objektif. Namun bagaimana bahasa yang tepat makna dalam jurnalistik? Dan untuk itu telah hadir bersama saya di studio Ibu Dian Rahmawati, Sarjana Sastra. Beliau selaku pengkaji di Balai Bahasa Sulawesi Utara. Selamat sore Ibu Dian. Ya, selamat sore Gabriel dan selamat sore bagi pemirsa semua yang ada dimanapun berada. Iya. Ibu, sesuai topik kita, bahasa yang tepat makna dalam jurnalistik. Nah, apa yang melandasi pemikiran Ibu bahwa dalam jurnalistik itu bahasanya harus tepat makna, Ibu? Iya. Salah satu ciri bahasa jurnalistik itu adalah bersifat lugas, ya. Jadi yang bersifat lugas sehingga mudah dimengerti atau dipahami orang, ya. Seperti tadi Gabriel sudah menyebutkan ya dalam pembukaan tadi. Kemudian yang disebut dengan lugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 4 makna. Jadi yang pertama adalah mengenai yang pokok-pokok atau perlu-perlu saja. Tidak menyimpang ke sana sini. Kemudian yang kedua bersifat apa adanya, serba sederhana. Yang ketiga tidak berbelit-belit, dan yang keempat tidak bersifat pribadi atau objektif. Jadi keempat makna lugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyiratkan kesimpulannya bahwa dengan kata lugas dan mudah dimengerti atau dipahami orang itu harus disajikan dengan prinsip tepat makna. Nah, itu yang akan kita bahas ya selanjutnya. Kemudian artinya dari tepat makna itu tentu saja harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis berita. Jadi seperti tadi ya, tidak menyimpang ke sana sini ya, jadi tepat makna sehingga saat sampai di pembaca, misalnya ini kalau media cetak ya, sampai di pembacanya juga memahami dengan tepat makna yang dimaksud oleh penulis berita. Dan ada beberapa cara yang digunakan untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik tersebut. Iya. Ya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik. Nah, iya. Apa saja cara-cara tersebut, Bu? Iya, ada 5 cara ya untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik tersebut. Ya, antara lain yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang secara faktual adalah benar. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang secara semantik mempunyai nuansa makna yang tepat dari sederet kata yang bersinonim. Kemudian yang keempat, menghindari bentuk-bentuk frase atau kalimat yang ambigu. Dan yang kelima adalah menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah gramatikal. Ya, jadi 5 cara itulah yang digunakan untuk prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik. Ya, Gabriel. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada 5 cara untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam jurnalistik. Nah, dapatkah Ibu menjelaskannya satu persatu agar penonton yang di rumah mengerti apa itu tahap-tahapnya itu tadi, Bu? Iya. Jadi yang pertama tadi adalah menggunakan kata-kata yang secara faktual adalah benar ya. Jadi yang dimaksud kata-kata yang memiliki kebenaran faktual itu adalah kata-kata yang sesuai dengan objek empirisnya. Jadi kalimat-kalimat berikut ini saya akan menyebutkannya ya, yang tidak tepat makna.
karena tidak sesuai dengan fakta empirisnya. Jadi yang pertama, Cianjur terletak di Jawa Tengah. Nah, kita ketahui bersama ya, Gabriel dan pemirsa, bahwa Cianjur itu jelas tidak tepat makna ya kalimatnya, karena Cianjur itu bukan terletak di Jawa Tengah ya, tapi Gabriel tahu ya di Jawa Barat ya. Kemudian yang kedua adalah penduduk Jakarta kurang lebih 3 juta orang banyaknya. Nah, itu juga kalimatnya tidak tepat makna, karena secara faktual kita lihat sendiri Jakarta itu paling padat penduduknya dan jumlahnya itu ternyata sekitar 10 juta lebih orang banyaknya. Banyak ya, Bu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah Ambon, adalah kota yang banyak dihuni oleh orang Batak. Nah, kita ini juga menurut kalimatnya tidak tepat makna juga, karena secara faktual Ambon itu tidak banyak dihuni, tidak banyak terdapat orang Batak. Iya. Kemudian yang keempat adalah Sungai Musi bermuara di Laut Jawa. Nah, kita ketahui bersama ya, juga tidak tepat makna, karena secara faktual Sungai Musi tidak bermuara di Laut Jawa, tapi kalau misalnya Sungai Bengawan Solo mungkin iya ya. Iya. Kemudian yang kelima ada kalimat negara kita menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, kita ketahui bersama juga tidak tepat makna, karena secara faktual negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Iya. Jadi itulah contoh-contoh yang dari prinsip tepat makna. Yang pertama ya, menggunakan kata-kata yang secara faktual ada benar. Jadi dilihat apakah benar atau tidaknya, misalnya yang tadi saya sebutkan tadi ya, dari Cianjur itu bukan di Jawa Tengah tapi sebenarnya di Jawa Barat. Ya, seperti itu. Oke, Bu. Yang tadi Ibu sudah menjelaskan yang pertama. Nah, sekarang kita beralih yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata dengan bentuk gramatikal yang tepat ini, Bu? Iya, yang dimaksud dengan menggunakan kata-kata yang secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat adalah kata-kata yang memiliki bentuk gramatikal yang mendukung konsep makna yang tepat. Jadi ada beberapa contoh, misalnya yang kata-kata yang berpasangan ya, misalnya kata melemparkan dan melempari misalnya, kemudian menghindarkan dan menghindari, kemudian ada juga kata pekerjaan dan pengerjaan, kemudian ada kata terjemahan dan penerjemahan. Nah, dari kata melemparkan dan melempari itu terkandung makna yang berbeda-beda ya, dua kata itu ya. Jadi kalau misalnya melemparkan itu terkandung makna objek yang bergerak, kemudian kata melempari terkandung makna objek yang diam, kemudian kata menghindarkan terkandung makna menghindar akan atau menjauh misalnya begitu ya. Kemudian ada kata menghindari, nah itu terkandung makna menghindar dari. Kemudian kata pekerjaan, nah kata pekerjaan ini Gabriel terkandung makna hal kerja atau hal bekerja. Kemudian kata pekerja, tadi yang pekerjaan ya, kalau pengerjaan itu terkandung makna hal mengerjakan. Kemudian kata terjemahan itu terkandung makna hasil menerjemahkan. Kemudian kata penerjemahan itu terkandung makna proses menerjemahkan. Jadi kita akan melihat di tayangan berikut ini ya, kalimat-kalimat yang tepat makna yang sesuai dengan kata-kata yang berpasangan tadi ya. Contoh pertama adalah anggota dewan yang marah melemparkan botol minuman ke arah ketua sidang. Nah, ini maksud saya tadi ya, objek yang bergerak. Nah, itu mungkin maksudnya botol minuman itu bergerak ke arah ketua sidang ya. Terkandung maknanya di situ. Kemudian mereka melempari ketua sidang dengan botol minuman. Nah, objeknya itu objek diam, maksudnya ketua sidangnya. Setelah dilempari dia diam ya, karena sebagai objek penderita ya. Kemudian polisi berusaha menghindarkan tersangka pencopet dari amukan massa. Nah, kata menghindarkan tadi menghindar akan ya, atau menjauhkan ya. Polisi berusaha menjauhkan, bisa juga dimaknai seperti itu. Menjauhkan tersangka pencopet dari amukan massa. Kemudian yang
untuk menghindari kemacetan, kami mencari jalan lain. Jadi menghindari berarti menghindar dari kemacetan. Kemudian ada kalimat berikutnya ya. Orang datang berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Nah, tadi pekerjaan tadi ya bermakna hal kerja atau bekerja. Hal bekerja. Kemudian kata pengerjaan jalan layang itu memakan waktu 15 bulan. Jadi pengerjaan tadi hal mengerjakan. Kemudian kitab Al-Quran terjemahan Mahmud Yunus banyak dibaca orang. Nah, terjemahan tadi saya sebutkan tadi adalah Di rumah kami mohon maaf tadi terjadi pemadaman listrik, namun sekarang kami akan melanjutkan kembali acara pembinaan bahasa dan sastra Indonesia bersama Ibu Dian Rahmawati. Ya Ibu, tadi kita sudah sampai di poin yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat. Ya, tadi terakhir di kitab Al-Quran terjemahan Mahmud Yunus banyak dibaca orang. Nah, silakan Ibu melanjutkan kembali. Iya, kita lihat tayangan kembali ya, maaf pemirsa. Iya, tadi ada contoh ya, saya tadi menyebutkan ya, ada kitab Al-Quran terjemahan Mahmud Yunus banyak dibaca orang. Nah, terjemahan ini adalah hasil menerjemahkan ya. Kemudian buku ini sangat penting, hanya sayang penerjemahannya kurang baik. Nah, kata penerjemahannya di sini bermakna proses menerjemahkannya ya, mungkin kurang baik. Iya, jadi seperti itu, menggunakan kata-kata yang secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat. Iya, Gabriel. Sekarang kita beralih ke yang ketiga, itu untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik adalah menggunakan kata yang secara semantik memiliki nuansa makna yang tepat dari sederet kata bersinonim. Nah, bisakah Ibu jelaskan poin yang ketiga ini, Bu? Iya, banyak orang berpendapat ya bahwa kata-kata yang bersinonim itu, misalnya saya sebutkan ini kata mati, wafat, meninggal, berpulang, tewas, gugur, dan mampus, itu memiliki makna yang sama, namun sebenarnya tidak memiliki makna yang sama. Mereka semuanya memiliki makna yang berbeda. Yang sama hanyalah makna dasarnya, yaitu yang tadinya memiliki yang tadinya bernyawa menjadi tidak bernyawa lagi. Nah, itu mungkin makna dasarnya dari semua itu yang kata sinonim tadi ya. Kemudian kata mati hanya dikenakan pada manusia dan makhluk lain yang bukan manusia. Sedangkan mungkin kita lihat di tayangan ya berikut ini. Sedangkan kata wafat, meninggal, berpulang, tewas, gugur, dan mampus itu dikenakan pada khusus manusia ya. Kalau misalnya kata mati tadi, saya sebutkan tadi kan manusia dan makhluk lain. Tapi saya rasa nilai rasa untuk penggunaan kata mati pada manusia itu sebenarnya kurang enak ya didengar ya, karena mungkin orang kalau misalnya mempunyai dendam sama orang misalnya begitu, mungkin dia
mensyukuri orang itu mati, ya mungkin bisa saja dia menyebutkan seperti itu. Tapi kalau untuk menghormati orang yang meninggal itu lebih baik kita gunakan kata meninggal ya, iya. Jangan kata mati. Mungkin kalau tumbuhan dan hewan mungkin bisa, karena memang itu katanya lebih tepat dengan kata mati. Kemudian makna secara sosial dan kultural, mati itu tidak bisa dikenakan pada orang yang dihormati dan untuk makhluk lain ya. Kemudian kata berikutnya, kata wafat, meninggal dan berpulang dikenakan pada orang umumnya, dan kata gugur dikenakan pada orang, terutama anggota tentara atau polisi yang meninggal ketika menjalankan tugas, atau misalnya kalau dulu pahlawan ya. Iya. Kata tewas dikenakan kepada musuh atau penjahat. Kata mampus digunakan untuk memaki atau memarahi, dan ada beberapa contoh berikut yang tidak tepat makna ya kalimatnya. 2 orang prajurit kita tewas dalam kontak senjata itu. Kemudian kita lihat kata tewas untuk prajurit tadi tidak cocok ya, karena tewas itu mungkin lebih baik dikenakan kepada musuh atau penjahat. Jadi kalau untuk prajurit yang jelas untuk membela negara, kita lebih baik gunakan gugur ya. 2 orang prajurit kita gugur dalam kontak senjata itu. Kemudian seorang tersangka anggota teroris wafat tersambar peluru Densus 88 Polri. Nah, kita lihat anggota teroris itu setara dengan penjahat ya. Jadi tidak cocok juga digunakan kata wafat, lebih baik kita gunakan kata tewas. Iya. Kemudian ada contoh kalimat berikutnya. Satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak mampus tertimbun longsoran tanah. Nah, kita lihat ya, kata mampus juga itu tadi adalah untuk makian ya, atau kata marah ya kepada orang. Tapi kalau untuk ini, untuk bencana seperti ini, kita tidak cocok untuk digunakan kata mampus, lebih baik kita gunakan kata meninggal ya. Kemudian akhirnya perampok itu gugur dihakimi beramai-ramai oleh penduduk yang marah. Nah, kita lihat itu kata gugur lebih baik untuk orang yang membela negara seperti tadi ya, prajurit itu atau anggota Polri begitu. Nah, ini kata gugur sebaiknya diganti dengan tewas. Ya. Kemudian ada juga kata-kata bersinonim yang makna dasarnya adalah melihat. Jadi ada kata menonton, melirik, melotot, mengintai, mengawas, meninjau, dan mengintip. Jadi kalau menonton itu bermakna melihat untuk memperoleh kesenangan, melirik, melihat dengan sudut mata tanpa diketahui orang, melotot, melihat dengan mata terbuka, kemudian mengintai, melihat dengan maksud kata mengintai, melihat dengan maksud untuk menangkap atau menerkam. Kemudian mengawas, melihat sebagai tugas, mengintip, melihat dari celah-celah sempit atau tempat tersembunyi, meninjau, melihat ke arah kejauhan dari tempat ketinggian. Nah, kalau untuk meninjau ini sepertinya sering ya kalau di tulisan-tulisan di media cetak itu maknanya itu bukan lagi dari kejauhan atau dari ketinggian, tapi bisa juga untuk meninjau langsung di tempat lokasi terjadi bencana. Nah, itu biasanya pejabat ya, turun langsung ke lokasi ya. Kemudian ada beberapa kalimat berikut yang tepat makna dan tidak ya. Jadi seorang prajurit diperintahkan naik ke atas pohon untuk mengintai ke daerah musuh. Kemudian gerak-gerik tersangka pengeboman sudah ditonton sejak beberapa hari yang lalu sebelum disergap. Kemudian gadis itu mengintip tamu-tamu yang bertandang dari balik jendela. Petugas pemadam kebakaran sukar mendekati tempat kejadian karena banyaknya orang yang menonton kebakaran itu. Menteri dan rombongan datang meninjau korban gempa di Sumatera Barat. Nah, kata mengintai itu salah ya, tadi yang dari kalimat yang pertama tadi, yang benar adalah mengawasi. Kemudian kata ditonton itu salah juga, yang benar adalah diintai.
dan kata mengintip, menonton dan meninjau itu sudah benar atau tepat maknanya. Dan selain faktor nuansa makna dua buah kata yang bersinonim tersebut ya, ada tadi saya sebutkan tadi ya, kata mati itu dengan kata melihat tadi ya, itu tidak dapat dipertukarkan secara bebas ya, karena bisa juga karena waktu, misalnya kata komandan dan hulu balang. Nah, kata komandan ini lebih cocok digunakan untuk masa kini, dan kalau hulu balang, Gabriel, kita ketahui bersama bahwa lebih cocok digunakan untuk masa lalu, misalnya untuk situasi seperti di kerajaan. Iya. Kemudian bisa juga karena faktor wilayah atau tempat, seperti kata beta ya, yang hanya cocok untuk wilayah Indonesia Timur, dan saya lebih cocok digunakan bisa digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan bisa juga karena faktor sosial, faktor bidang kegiatan dan sebagainya. Iya, seperti itu. Tadi kita sudah membahas yang ketiga ya Bu ya, cara ketiga. Nah sekarang beralih ke cara yang keempat, untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam jurnalistik, yaitu menghindari bentuk frase atau kalimat yang ambigu. Nah, bisakah Ibu jelaskan apa itu kalimat yang ambigu, Ibu? Iya, yang dimaksud dengan bentuk ambigu itu adalah bentuk frase atau kalimat yang mempunyai potensi untuk ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna. Jadi ambigu itu bisa bermakna dua, bisa bermakna tiga, begitu ya. Kita lihat contoh di tayangan berikut ini ya. Anak dan bapak yang nakal. Jadi konstruksi anak dan bapak yang nakal itu memiliki dua makna ya. Kalau kita lihat, yang pertama yang nakal anaknya dan bapaknya. Jadi dua-duanya sama-sama nakal. Yang kedua, yang nakal hanya bapaknya dan anaknya tidak. Jadi konstruksi kalimat tersebut harus dihindari ya, karena konstruksi apabila kita melihat ke makna pertama, bisa kita perbaiki kalimatnya menjadi anak dan bapak sama-sama nakal, misalnya gitu. Kemudian makna yang kedua, konstruksinya adalah anak dan bapak nakal, jadi tanpa konjungsi yang. Jadi kemudian ada kalimat kedua, yaitu Anggodo dan adiknya Anggoro ya. Kemudian konstruksinya bisa bermakna A, Anggodo, adik Anggoro. Bisa bermakna Anggodo itu adiknya Anggoro, itu kakak. Atau yang kedua, Anggodo itu kakak, sedangkan Anggoro itu adik. Jadi konstruksinya bisa kita perbaiki menjadi Anggodo, koma, pakai tanda koma ya, adik Anggoro. Atau bermakna B, Anggodo, koma, kakak Anggoro. Jadi kita hilangkan itu kata dan di situ ya, biar itu tepat makna. Kemudian kata yang contoh kalimat yang lainnya adalah B tolak audit BPK. Jadi konstruksinya bisa bermakna dua, yaitu B tidak mau mengaudit BPK, dan makna yang kedua, B tidak mau menerima hasil audit BPK. Jadi konstruksi kalimat yang benar seperti makna A, B menolak mengaudit BPK, ataupun yang bermakna kedua, B menolak hasil audit BPK. Ya, Bu, berhubung waktu yang terbatas, mungkin sampai di sini dulu materi kita, dan mungkin ada kesimpulan atau imbauan bagi pemirsa di rumah mengenai topik kita pada hari ini, Bu. Silakan. Iya, sayang sekali ya, karena memang tadi kita terpotong oleh aliran pemadaman listrik dan juga tidak terasa juga ya waktu kita. Jadi saya tidak bisa menyampaikan semua materi bahasa yang tepat makna dalam jurnalistik, tapi setidaknya ada 5 hal yang kita harus tandai di sini ya, bahwa ada 5 hal yang harus kita ikuti untuk menerapkan prinsip tepat makna dalam bahasa jurnalistik tadi ya, seperti menggunakan kata-kata yang secara faktual adalah benar, menggunakan kata-kata yang secara gramatikal memiliki bentuk yang tepat, menggunakan kata-kata yang secara semantik memiliki nuansa makna yang tepat, kemudian bisa juga menghindari kata atau kalimat yang ambigu, serta juga kita menyusun
kalimat sesuai kaidah gramatikal. Jadi setidaknya 5 hal itu saya sudah sampaikan walaupun masih kurang dari materi yang saya ingin jabarkan ke pemirsa. Ya. Baiklah pemirsa, dengan berakhirnya simpulan dari Ibu Dian tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Gabriel Sirait mohon pamit undur diri, dan ingatlah selalu untuk mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Selamat sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.